HP sudah mulai pakai sandi. Gagah. Agah kalian pakai uang kami untuk kalian enak-enak asing dong. Tak digedanduk. Dan tanya bang lagi yang di ketika rezeki telah dimudahkan oleh Allah. Dulu mungkin tanya kadang kurang rezeki, jino kana mudah rezeki gujuk oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita lupa kepada istri kita yang pertama, karena dialah orang yang mati-matian berjuang untuk membina kehidupan ini bersama kita. Bek menan kali peng biu kadenya lagak kagede tanya. Dia ingat bagian orang yang mantong tagun bungon kanot montanyo dile, orang yang tim kanon tanyo wate gatin, orang yang tim perhati tanyo wate tanyo hanapeng, hanalain itulah istri kita. Maka jaga bek kana modo tabuh mata lagi mata keluang. Buri dia lagi mata puyu. Laginya ingat tanya kuinong tanya, kita sudah punya anak, ingat kita kepada anak-anak kita. Memo doa. Genya ji ingat tanya ke anak tanya, oh tunggu itu yang bawa kong je lagak ngu, inong lu nancu biu ngu, ngu cerita buno. Jigenyo bang, ilun tunggu, kon lun galak ke ji tunggu, ji pui boleh madai pada tunggu, umpama lagi nya. Ji muno bang, kon salah inong salah tanya agak. Ujo deh pui boleh mada beli mada tanya maji pui dah. Ujo deh. Nah, hai pui ma tu. Nyan mati mak yang naik pergi boleh madam dah. Rumah lain dah go bang ya. Oh ya? Ni mana ban ni pergi boleh madam lagi boleh diambil 7. Dia lagi boleh banding ni. Kemana lagi nya? Jadi ingat kepada kita anak-anak kita. Ingat akibat setelah itu terjadi nanti. Coba ingat. Kalau kita ketahuan dan kedapatan nanti, tanya payah taplung dari kampung, tame anak-anak ji kampung lain, menikahnya di kampung lain, handa ji uwa kena kampung. Tak peraya anak-anak gop di kampung lain bang. Sementara anak kita di kampung, anak kandung kita di kampung, siapa yang menengoknya? Anakku puturut dan hawa nafsu itu sebentar bang. Anak mati si ujung ni yakin kau nya. Kemudian abang-abang lu yang kerja bat tengah laut bah, nyonya wong yang awaknya pertaruhkan. Ingat tempo-tempo badai yang menerpa kalian. Suatu saat kadang angin topan nanti yang bertemu kalian, acak besar yang menghampar kalian nanti. Nya ingat bah, segolom masanya bang umpama jikan ngonyo umpama jitanyo meninggal dak je sumayang bek dah tinggal lautnya. Sumayang bek awaknya tinggal. Sebab rezeki yang kita dapatkan dengan adanya solat itu akan berkah. Iban le hanayo waknya nyala semayang. Kamu lambot tunggu kiban kamu semayang, tunggu ijak buat tunggu arah kiblat anak muho kamu tunggu kiban. Genyo katanya nak kompas. Kemudian arah kiblat kita tahu kemana terbenamnya arah matahari. Pupun juga nan semayang. Munyokali takbiratul ihram arah kiblat, linyan hoi pudai are. Allahu akbar nyoka pagi dah ibot ijak laju kita nyoka lagi nyu ana masalah bek dak puda mai dah nyo alamin ba kesedak ju ho yang ijak bot genya dukno gebe rukhsah dan kemudahan bagi kita yang mau melakukan salat. Salat dalam tanyo bang kalau tanyo na sumayang bang yakin kau jodet lambot dengan sumayang kampung halaman kita solat ketika badai itu terjadi, ketika umpama nak musibah batanya rasa takut kita untuk mati itu agak ringan sedikit. Tanyo takut tanyo kematian apa kan kita tupu dia persiapan hana ancur lo api yo sumayang dia tinggal munyo mati no ka rumah no malaikat yo persiapan kita tidak ada. Tapi kalau sumayang tanyo na bulan Ramadan kita berpuasa, walaupun badai menerpa, pikiran kita tak goyang, hati kita tak goyang ketika itu. Ujo perasa menghadapi pakon karena tanyo yakin ketika itu Allah sayang kepada kita. Bila Allah sayang ingin mencabut nyawa kita, itu pun tanda Allah sayang. Oh, masih lama tanyo, itu pun Allah telah sayang kepada kita. Genyan. Makanya abang-abang yang mulaut bang, sumayang bang. Momen memperingati Isra wal Mi'rajnya sumayang bek tinggal. Awaknya sabung nyawong. Tabung nyawong, bedang kamu topi rental lah karena tak ada tabung nyawong kecuali punya ilat lah.
Tiga dah puluh modal, dah pupuk yang nanya. Oh bagai habis umur dia. Udah dah main 60, dah dah main modal. Nyandak mupuk, tegimnya lah modal. 80 lah lebih tiga paling kencang dah main modal. Tapi yang kata 3 terus 20 lagi Toyota Hiace nya agak geli je dah view. Gini agak geli je macam. Tapi ibu-ibu ya, Bang Bandung solatlah kalian. Ibu-ibu jaga suami kalian baik-baik, jaga diri kalian untuk suami kalian. Insya Allah kami sebagai suami kalian akan menjaga diri kami daripada wanita lain. Yakin tak? Gini. Hargai suami kalian sebaik-baik mungkin. Menyowoi lah, dah dia senyum ke? Gini. Tidur nak assalamualaikum ke salam. Lebih kopi je no ya. Berkopi senyum dah. Kami tak lebih meminta kepada kalian. Hana lebih senyum je. Ngon senyumnya ke pulih kamu. Walaupun hana gigau. Hana lagi gigau senyum je le. Dang-dang ah. Tenang hati kamu. Tapi munyo mau kerja ibu bapa kamu wo tengok laut babah awaknya lagi babah baneng. Mutamahe kamu. Kamu hana lebih kamu lakinya kenya yang kamu laki. Senyuman kalian yang kami butuhkan. Ibu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya. Jadi Nabi berangkat lagi, Nabi melihat yaitu Jurais puno yo. Agadah tipu Jurais puno. Jurais. Ka, tengok mangat ibadah Jurais, jadi wanita ini menjanji ba orang kampung. Jurais itu topeng. Dia tak yakin dia beribadah. Ibadah Jurais itu tak mampu mengalahkan kecantikanku. Akhirnya wanita ini menggoda Jurais. Ija ubili Jurais urang jahana ngge Jurais tanya tamong kenan laga wate laga tamong kenan kakak ibu nomban Bandung ilah daya inongnya dipudaya Jurais namun Jurais tak terpedaya ketika itu. Akhirnya wanita ini kecewa dan pulang jak ke ba urang rabi kameng imu buat ke urang rabi kameng hamil. Ketika hamil lahir anak, dibawalah anak ini keliling kampung. Dia mengatakan nyo anak Jurais, nyo anak Jurais, nyo anak Jurais. Tanyonya kon bagah terprovokasi. Nah ya. Jadi orang kampung pun mau usaha ada datang ke tempat Jurais. Buka pintu tempat Jurais beribadah. Tarik Jurais ulua. Jurais. Ibadah kah? Ibadah kah? Topeng kah? Topeng bagi pak lah ibadah ni aku ganggu kau. Nyo tapo anu kau. Apa aku dah tapo anu? Belum kum kawin kau dah. Nyo anu kau. Siapa kah? Ina mau tukang pegah nyo anu kah? Genyo pak. Kalau siblah tong pak dengar. Tapi nyo pak dengar di mana nyo kondom? Pegah, tulis kah? Dusta kau. Oh, dah fikir orang yakin kau ibadah buruk je kau. Gunung ipoh Jurais wadenya. Akhirnya Jurais mengatakan, Pak, walaupun lun bersumpah mungkin dengan nama Allah mengatakan bahwa itu bukan anak saya, kalian tak percaya, tapi baiklah dia, saya akan buktikan bahwa dia bukan anak saya. Dan Jurais kan rumah-rumah yang tempat-tempat ibadah kajak undang yang berlaku lewatnya. Tanya jika lagi nyai pupung tiro mentang cahaya mendu. Cek lagi coba lah kalon munyo kajak rame-rame rumah ga untuk serang rumah orang lain ataukah untuk menggundah rumah orang lain nyampu pun tidak je. Cok anak badan dari jauh boom rombak aja kanan kelinya ancu asal yang naik puput jika menandanya dia cakap ramai-ramai silakannya laginya kenyo tidro yang loh pintu yang lain tinggal dari bubung hilang habis jak montano tu dah itu ha bapa ya Allah pesalah don ya Allah pondok saya hancur kalian hancurkan apa salahku. Akhirnya ibu bapak solat Jurais 2 rakaat, yuco anak yume bak Jurais. Bawakan anak itu kepadaku. Gedegon pusat anaknya di Jurais. Gedegon. Hah? Gedegon. Ya gulam, qul man abu. Ya. Jika begaso sebut ya kakak dah anju oleh pelaku lewanya. Ngagak lahi kena udonya dudun cai pelaku. Disebut ini sebut jaya kan. Ngon izin Allah anak yang masih bayi itu berbicara. Wih kan, ayah lu ngonya anak kabe kameng yang belajar gitu. Ayah lu. Kene Jurais bawa nyangka aku pegah kon lu, Aku pegah kon lu.
Akhirnya ibu bapak, ini teman Jurais bernama Jarjis. Akhirnya orang kampung waktunya minta maaf kepada Jurais, dan kemudian ingin dibangun pondok Jurais itu dari emas. Namun Jurais tak mau bangunkan seperti sedia kala. Dari kesimpulannya ibu bapak, yang kedua anak yang bisa berbicara di masa balitanya. Dan juga contoh jejak pelajaran dalam ilmu dalam cerita ini, sebagaimanapun kita seorang anak taat kepada Allah, ingat, bila kita tak menghiraukan orang tua kita, tetap kita akan mendapatkan balasan daripada Allah di dunia, cash dari Allah di dunia ini. Di akhirat tengok dah jangan lagi ampun. Maka ngon mak ngon ayah bek muayang ade. Betapa banyak kita taat dengan pemimpin kita. Padit rame tanyo kakak ibu berbicara lemah lembut dengan orang yang memimpin kita, namun keras ucapan kita dengan orang tua kita. Ujo kalau menyomu umpuk anggota dewan yang mak Malaysia lemah pi lemah nggak umpuk ngan bupati lagi nyancik mau umpuk ngonyo lagi nya mau umpuk ngon tungku lagi nya. Tapi dengan orang tua kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, tak tahu bagaimana keadaan orang tua kita. Nyo ibu bapak kadang-kadang tanya tak memperdulikan orang tua kita. No salahnya kafrah kita sebagai seorang anak. Be awalnya pikir tanya akan selamat di akhirat, tengok apabila mak ngon ayah tanya nyo tak sia-siakan. Nyo apalagi nyo adik-adik lendek yang macam muda-muda adik kadang tengok awak nyo mau kawin ke dia usigli, atau awak nyo mau kawin kadang toto ngon kampung nyo. Lam 3 minggu 3 tahun kena rumah mak tanya tak kalon mak tanya. Bek menalih mengkawin yang tua tanya ku kunci. Nya dede beringat deh. Nyolong sebagai abang awak nyojit menyojit awak nyo anggap lung sebagai abang malamnya. Jangan pernah kalian lupakan orang tua kalian. Tanyo kadang mengkawin ke dia Banda Aceh. Ji tunggu kamu di Banda Aceh tunggu. Hana pen kamu ngon wajak sawu mak kamu di Jemeraki Bandung. Telepon kita ada. Bek ke sampina wong kampung telepon mengatakan orang tua kita sudah tiada. 3 minggu 3 telepon. Mak tanya bukan butuh uang daripada kita deh. Kadangnya nyonya yang yang mengkawin kena kadang yang dari Banda, dari Melabuh, dari Aceh Selatan sana. Mungkin tu tahu hantik pengon tak balik. Telepon. Kiban keadaan mak. Alhamdulillah sehat ngahinangi mak. Nehani agaknya. Mak tanya nyantong paling ke dungo. Tu dayu pegah abang ngonane tanya siat ne. Kamu pegah abang ngonek siat. Kadang nek tinggal kekal. Tak pulih kangen rindu daripada orang tua kita di kampung halaman kita di sana. Baik kamu don tak dubit dari kampung kuno tak melangkah, namun tak pernah kita menghubungi orang tua kita. Wajar kalau tanya kanawo kadang kana rezeki, tapi telpon paket 1 bulan ada pasal atau paket 3 hari 7.000 3 hari untuk nelpon kinya. Kemudian yang kedua, kalau adik-adik yang daerah-daerah Dodo ino mak tanya, ya tigo gowo bawa pulang istri kita cucunya ke sana. Han ke teringat tanya, nyawa tete kena tu pajuh bakso mangat pajuh mitu ngoinong tanya. Bakso tigo go pusalah munyoto ino bungkuh ke mak ngonayah tanya. Tengok sehatnya ke taju. Engka sakit tengok kepala. Tanya biasa engka sabar-sabar napah mau sakit baru dapat dapat. Misu bigoreng ya mie goreng. Lah kana itu oleh kamu ikah. Tengok tegah ka jauh. Engkau lagi nyo ka pada babek sampai lagi nyo. Bu bungku menyodo kunci dan nyo bungku sabo. Bang, bungku satu bang. Bakso gajah. Sim sabo nang bang. Yang dua yang dia ngemak ngayah belah dua dia. Sebab lam bakso beranak nani. Lambat tu nampak. Oh tunggu menyapu bungkuh untuk mak untuk bengeh inau untuk bungkuh untuk mak apa? Tabah tu bang, kadi juda abah. Tabah tu. Tunggu sehatnya ke tajuk ke mak dan tengok sehat. Tega tengok dia menyokak sakit cahana boleh. Makanya abang-abang dan tuan Bandung kakak munyo ibu-ibu dan tuan Bandung kakak dan tuan Bandung nalako tanyo kadang yang dikirim belanja untuk mak ngan ayah di kampung sana, itu kewajiban daripada suami kita untuk memberikannya. Ya namun ingat tanyo bang, untuk keluarga inong walaupun itu bukan tanggung jawab kita, yang namun tanyo berlaku adillah sebagai seorang suami. Hanale mu biu tajuk cik ke mak tuan tanyo beradil biu kenya.
Bentuk muka awaknya, mak awaknya. Ya inong, mak tuan kamu, ya tuan kamu nya nak tanggung jawab kamu. Mak tanya tanggung jawab tunggu, anak punya yang agam tu mah. Iji kan mau turut adanya ni. Mau pilah-pilah. Cuman walau demikian kita ini bang, bila tajuk ke wasiki penanyi belanja ke mak tanya, beta putua mak tuan tanya, tu apa kon? Mak tuan tanya kan yang meregang nyawa melahirkan istri kita itu, membesarkannya, sudah besar dia berikan kepada kita, walaupun pakai jelame, padida jelame tanya wah, 10 manyam 20 15 manyam tak mudang, bro jino ada pulang. Enggak? Mudang bro jino ada pulang. Jadi berlaku adillah kita. InsyaAllah dengan demikian aman kita dalam keluarga. Dah berangkat Nabi kita, kemudian ibu bapak sampailah Nabi, ada yang memanggil dari sebelah kanan, ada yang memanggil sebelah kiri, Yahudi dan Nasrani. Dan berangkat Nabi tak menyahut. Berangkat Nabi bertemu dengan seorang orang tua yang bajunya selengan, kemudian dihiasi dengan perhiasan yang luar biasa. Muhammad, coba kalian kenal sihat Muhammad. Tapi Nabi tak memperdulikan. Bahawa dia yang gekele Nabi dan Pak Jibril. Siapa itu Jibril? Itu dunia Muhammad. Bila kau menoleh kepadanya tadi Muhammad, maka umatmu nanti akan cinta kepada dunia, lupa mereka kepada akhirat. Berangkat lagi Nabi. Hanadrek dengan ibu bapak. Tutur anu jawabnya. Dalah ya, lih bacanya oleh Nabi tanya, Ifrit yang sedang membawa api. Api itu bangkit dan membakar diri Ifrit sendiri, jatuh Ifrit. Sampailah Nabi ketika itu ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi salat dengan para rasul, kemudian ditumayang dengan para nabi ibu bapak, kemudian Nabi keluar dan turunlah Mi'raj, diberikan air, nyoh apa ada pegah di, turunlah Mi'raj. Mi'rajnya renyun, anak renyunnya ibu bapak nanti tujuh nih, tujuh. Ada yang mengatakan 10 biji anaknya. Yang menandakan langit yang pertama, anak yang pertama langit pertama, anak kedua langit yang kedua, anak yang kelima langit yang kelima, anak yang keempat langit yang keempat, anak yang ketujuh langit yang ketujuh, anak yang ke-8 ke Sidratil Muntaha, anak yang ke-9 ke dehbak tempat terdengar suara kalam, anak yang ke-10 ke dehbak mustawa yaitu aras kursi. Gini. Jadi riwayat 10, riwayat daripada Imam Ibnu Abbas. Dah, Nabi gerak dari yang pertama, diangkatlah Nabi sampai ke pintu langit pertama. Ternyata di pintu langit pertama itu bang ada seorang malaikat bernama Ismail. Nah, kira-kira nan malaikat Ismail. Nan Nabi Ismail. Nan malaikat malaikat Ismail. Penjaga langit pertama. Pintu langit pertama yang disebutkan dengan pintu Hafzah. Nan orang biasa naci Ismailnya. Yang tengah kumidan nan syaitan Ismail dah. Munyonan nan syaitan Ismail perut kamu kaji kedua perut kamu. Tapi mudah-mudahan hana. Yang malaikat Ismailnya penjaga pintu Hafdah. Pasukan malaikat Ismailnya itu di belakang malaikat Ismailnya 70.000 orang malaikat. Setiap 70.000 mempunyai pasukan 70.000 orang pula. Nah, setiap 70.000 nya tidak ada malaikat. Nah, 70 bedro pasukan. Nyokunya pasukan yang menjaga pintu langit pertama yang disebut dengan pintu Hafdah. Syaitan kena ibu bapak, maka akan tertahan di sana, diserang oleh malaikat Allah. Maka orang-orang yang memuja syaitan di dunia, tanya yang puja-puja syaitan bang. Syaitannya akan naik ke langit, mendengar rahasia langit, namun tak dapat dia mendengar. Kemudian diberitahukan berita bohong kepada orang yang dimana memujanya ketika hidup di dunia yo. Akhirnya, jadi syaitannya bang ulangnya ya. Iji ulangnya syaitannya iji kon jipo pujit musambung-sambung. Tinyo lagi kona urung bak pineng 17 Agustus. Yang kelakanya syaitan ulangnya. Tapi yang kau syaitan yang urung. Syaitan tahu betul kapan pintu Hafdah itu dibuka. Lihat asar 3. Yang pintu Hafdah dibuka. Kemudian sebelum subuh 3. Kemudian di waktu hujan 3. Waktu gerimis pintu langit itu terbuka. Maka munyawateu jenah gelantu. Kepa gelantu untuk dak syaitan. Tengah mentambung-tambung syaitan di ulangnya bagai-bagainya pintu langit dibuka wadanya luh mempilat syum gulubung kenong gelantu mutabu syaitan. Desa jumurang untuk mesti peluh nu.
Dia lah buat jin dia dua nu. Makon mit dah ide tunggu aja cik ino dua nu ide 10 nu. Ana masalah yang ada wa dia. Yang rut kenong gelanti syaitan na yang putuh jauh, na yang lekang ule, na yang tutut anu mata. Syaitan hana mati bang. Walaupun kau putuh ule, dimita ule dalam tubuh dah. Nah salah cok cok ule kau. Kau enggak. Rumah syaitan mati-mati. Yang pubat kau, anak cucu syaitan. Yang menjadi obatnya apa? Yang ke, yang minta maaf agak pulgar di ulun marit. Bang Luna. Yang jid ke ubat, syaitan yang tidak legelantinya, yang ke orang yang tu'i sarang dong. Kena tanya dia yang tu'i sarang dong, yang ke yang tengok tak ubat syaitan. Makai yang tu'i sarang dong, yang ke yang dodo syaitan. Makanya cikgu. Jadi kon wo tengah kon wo kenan mandunya kon bangi wo kemudian alut wo kemudian ayawa wo kenan yang putuh gagi tutut ki yang tutut jauh tutut takunya ko kata rumah syaitan kan. Mapak rumah itu mapak depan ada bujak rumah syaitan lut. Pokoknya lagi janji lagi tanya dia kun. Kemudian anak-anak cucu syaitan yang kecil-kecil itu akan mencari peluk aqua. Yang peluk kon peluk aqua syaitan. Nyanjak minta kentuk ho yang di mana mereka yang tu'i sarang dong. Nyai campung. Dibawa pulangnya oleh anak syaitan. Kemudian cok untuk disilik bak mata syaitan yang muda pulih. Nyanyi yang mana? Silik bak babah yang tu pulih. Silik kena pulih. Silik bak bangi syung bak minum. Lain tak gobe yang itu. Bak kacau. Dia tahu murang bak. Lain tak baik. Balik baju jengkol bak. Dalam iman tuju semua akhirnya maka untuk sarang dong berusahalah adik sarang tinggung betarang dong buduh tak kalau ditarang dong buduh tak kalau dia ada bubat je maka ini adik-adik tu tengok munyonau ngagam ngon tanya kau sarang dong juta juda rijiu tengok kau lah ha kenanya ni nyo kebiasaan dan nyamagam kecuali memang hana bisa tak tinggung. Tahu contoh hana bisa tinggung. Tanya kena uli-uli. Nyo hana bisa tinggung. Nyen kiban mana buka sarandong juga nya. Tak tinggung bi hana bisa. Ya kan? Kemudian lo yang hana bisa kiban nak tunggu umpama ji tanya bang, "Wo ineun. Leh pane bui lap sapa?" Ilet tanya le bui. Tanya taplung. Tengok taplung kakek sampai tinggung. Cibanci tak ramdung aju. Bumbu hujau-hujau cuma sabu halam. Ada masalah ha. Nanti baik mempikiran ya Allah ya Tuhan bui takit bui do baju. Nyom tak ramdung ya Allah tak buat setan tak tinggung bui do dah. Nya nak pu tinggung ipunyi ni oleh bui dah. Cibanci tak ramdung tak ramdung. Nanti cibanci je deh. Ini kau nak rusak. Lagi tanya umpama jikon muprang berperang kita tengok mangat ngomong tung takei nya na budak tengok lah mana berdaya tu basah tunggu